Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan materi mengenai present perfect tense. Sebelum kami mulai materi pada kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Julia, NIM E0121231002 dari Prodi Kesekretariatan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Mura Fitria, NIM E0121231011, Prodi Kesekretariatan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ladesika dengan NIM E0121231018 dari Prodi Kesekretariatan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, sebelum kami mulai presentasi pada kali ini, kami akan menampilkan video unduhan mengenai materi mengenai present perfect tense. Present perfect. Oke, apa sih present perfect? Present perfect tense adalah kalimat yang mengandung pernyataan atau kegiatan yang sudah terjadi atau belum terjadi. Perhatikan dengan baik, sudah terjadi atau belum terjadi. Sudah atau belum. Contohnya, sudah. I've ever come here before. I've ever come here before. Atau I have ever come here before. Saya pernah kesini sebelumnya. Saya sudah pernah kesini sebelumnya. Bisa juga diartikan seperti itu. Saya sudah pernah kesini sebelumnya. Atau saya pernah kesini sebelumnya. Contoh yang belum. I've never come here before. Saya belum pernah kesini sebelumnya. Saya belum pernah kesini sebelumnya. Jadi, present perfect tense bisa digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi atau yang belum terjadi. Kita bisa menggunakan kata ever untuk pernah dan never untuk belum. Okay, and then, kapan present perfect tense digunakan? Pertama, biasanya present perfect tense digunakan ketika sesuatu baru saja terjadi. Seperti, I have just finished my homework. I've just finished my homework. Saya baru saja menyelesaikan PR saya. Saya baru saja selesai membuat PR. PR-nya baru selesai saya buat. Maksudnya seperti itu. Jadi, baru saja terjadi. And number 2, telah terjadi. Tapi masih berlanjut. Contohnya, I have been married for 3 years. I've been married for 3 years. Saya telah menikah selama 3 tahun. Saya telah menikah selama 3 tahun. Maksudnya apa? Saya menikah 3 tahun yang lalu. Tetapi kami masih melanjutkan pernikahan kami sampai sekarang. Kemudian, number 3, sudah dan kini. Contohnya, this month, Mom has visited Granny twice. This month, Mom has visited Granny twice. Bulan ini, Ibu telah menjenguk nenek 2 kali. Yang sudahnya kapan? Maksudnya adalah minggu lalu, Ibu sudah menjenguk nenek sekali. Dan sekarang, Ibu menjenguk nenek lagi. Artinya, kemarin sudah, dan sekarang, Ibu menjenguk lagi. This month, Mom has visited Granny twice. Artinya apa? Artinya ada jembatan penghubung antara sesuatu yang sudah terjadi dan sekarang. Oke, jadi seperti jembatan. Ada penghubungnya. Kemudian, number 4, waktu tidaklah penting. Artinya, tidak ada penyebutan waktu. Contohnya, that has read many books. That has read many books. Ayah sudah membaca banyak buku. Di sini tidak ada keterangan waktu. Apakah ayah membaca banyak buku selama 2 minggu atau selama sebulan? Yang jelasnya, ayah sudah membaca banyak buku. Jadi, present perfect tense bisa digunakan untuk kegiatan yang baru saja terjadi. Kemudian, kegiatan yang telah terjadi tapi masih berlanjut. Dan kegiatan yang sudah terjadi tetapi ada penghubungnya sekarang. Seperti jembatan, it's connected. Menghubungkan antara sesuatu yang sudah terjadi dan sekarang terjadi. Kemudian yang terakhir, present perfect tense bisa digunakan dengan tanpa menyebutkan waktu. Maksudnya waktunya tidaklah penting. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menyebutkan waktu kapan terjadi. Kemudian time signal yang biasa digunakan dalam present perfect tense seperti ever, pernah, and then
never, belum. Ever, pernah, sementara lawannya never, belum. And already, sudah. Already, sudah. Or just, baru saja. And yet, belum. Belum. Yet, belum. Ataupun still, masih. Still, masih. And then, present perfect tense dibagi dua. Yang pertama ada verbal, yang berarti menggunakan verb, kata kerja. Dan yang kedua, nominal, berarti menggunakan noun, atau kata benda. Nah, sekarang kita akan belajar present perfect tense yang verbal, berarti menggunakan verb, kata kerja. And then, let's look at the formula. Ayo kita lihat formulanya, atau rumusnya. Yang verbal ya, artinya yang menggunakan verb. Yang pertama, kalimat yang mengandung pernyataan atau kalimat positif. Subject plus have or has plus verb 3. Verb 3, teman-teman sudah tahu verb 3? Nanti kita akan pelajari. Kemudian, number 2, kalimatnya yang mengandung penyangkalan atau tidak, atau negatif. Subject plus have or has plus not plus verb 3. Last one adalah interrogative atau tanya, kalimat yang mengandung pertanyaan. Have or has plus subject plus verb 3. Dan jangan lupa tanda tanyanya. Oke, perhatikan dengan baik-baik. Kalimat present perfect tense yang verbal berarti menggunakan verb 3. Apa itu verb 3? Ayo kita lihat. Saya akan menjelaskan apa sih itu sebenarnya present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu kalimat yang mengandung pernyataan atau kegiatan yang sudah atau belum terjadi. Present perfect tense merupakan kegiatan atau pernyataan untuk menyatakan sesuatu yang sudah atau yang belum terjadi. Contohnya, I have already eaten 2 minutes ago. Saya sudah makan 2 menit yang lalu. Yang kedua, I have never come here before. Saya belum pernah kesini sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan ada 2 contoh formula yang digunakan dalam present perfect tense. Yang pertama ada nominal sentence atau kalimat nominal dalam present perfect tense. Yang pertama, pada kalimat yang positif yaitu subject plus have atau has plus been plus complement. Pada yang kalimat negatif yaitu subject plus have plus has plus not plus been plus complement. Pada kalimat tanya yang digunakan yaitu have atau has plus subject plus been plus complement. Contohnya yang pertama, pada kalimat positif yaitu you have been a creative writer since 2018. Yang kedua, pada kalimat yang negatif, we have not been hungry. Yang ketiga yaitu pada kalimat tanya, contohnya yaitu has she been very busy this week. Yang kedua yaitu verbal sentence atau kalimat verbal dalam present perfect tense. Kalimat yang digunakan dalam kalimat positif yaitu subject plus have plus has plus verb 3. Yang kedua yaitu pada kalimat negatif yaitu subject plus have plus has plus not plus verb 3. Yang ketiga yaitu kalimat tanya. Rumusnya have plus has plus subject plus verb 3. Contohnya pada kalimat positif yaitu they have played football. Yang kalimat yang negatif yaitu we have not studied grammar. Pada kalimat tanya yaitu have she eaten rice. Sekian dari saya akan lanjutkan pada materi yang kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua tentang penggunaan kata have dan has. Kata have dan has adalah kata kerja bantu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membentuk kalimat dalam bentuk present perfect tense atau present perfect continuous tense. Kata have digunakan untuk orang pertama, I, we, dan orang kedua, you, serta bentuk jamak orang ketiga, they, we. Contohnya, I have a car. Saya memiliki mobil. You have a book. Anda memiliki buku. They have 2 cats. Mereka memiliki 2 kucing.
Kata has digunakan untuk orang ketiga tunggal, seperti he, she, it. Dalam bentuk tunggal, contohnya, he has a dog. Dia memiliki seekor anjing. She has a cat. Dia memiliki seekor kucing. It has red color. Dia memiliki warna merah. Perlu diingat bahwa dalam kalimat negatif, dalam kalimat tanya, penggunaan kata have dan has digunakan mengikuti aturan yang sama. Misalnya, I don't have a car. Saya memiliki mobil. Don't have a dog. Apakah dia memiliki seekor anjing? Jadi penggunaan kata have dan has tergantung pada subjek kalimat dan bentuk jamak atau tunggalnya. Baiklah, saya akan menjelaskan bentuk positif dan negatif dari kalimat present perfect tense. Baiklah, saya akan menjelaskan bentuk positif dari kalimat tersebut. Yang pertama, I have, you have, we have, they have, she has, he has, it has. Bentuk negatif dari kalimat tersebut. Yang pertama, I have not, you have not, we have not, they have not, she has not, he has not, it has not. Baiklah, saya akan mengambil contoh bentuk positif dari kalimat you have. Yang pertama, you have a beautiful house. Anda memiliki rumah yang indah. Terus contoh bentuk kalimat positif, saya ambil contohnya, you have a lot of friends. Anda memiliki banyak teman. Baiklah, saya akan mengambil satu contoh bentuk negatif dari kalimat I have not. Kalimatnya, I have seen that movie. Saya belum menonton film itu. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang tense signal dalam present perfect tense. Tense signal dalam present perfect tense adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi di masa lampau, tapi masih memiliki hubungan dengan waktu sekarang. Tense signal ini membantu kita untuk mendefinisikan bahwa kalimat tersebut menggunakan present perfect tense. Contoh kata yang sering digunakan dalam tense signal dalam present perfect tense yaitu ada already, still, yet, just, ever, dan never. Untuk already, contohnya itu adalah they have already eaten dinner. Mereka sudah makan malam. Untuk kedua, still. The project is still in progress. Project ini masih dalam proses. Yang ketiga, yet. Have you seen the new movie yet? Apakah kamu sudah menonton film baru itu? Yang keempat, just. I have just finished my homework. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan rumah saya. Yang kelima, ever. Have you ever been to Paris? Apakah kamu pernah ke Paris? Never. She has never visited Japan. Dia tidak pernah mengunjungi Jepang. Saya akan menjelaskan tentang kapan present perfect tense digunakan, yaitu pada kalimat sudah. I ever come here before. Saya sudah pernah ke sini sebelumnya. Baru saja terjadi. I have just finished my homework. Saya baru saja selesai membuat PR. Yang ketiga, telah terjadi tapi masih berlanjut. I have been married for 3 years. Saya telah menikah selama 3 tahun. Yang keempat, sudah sampai kini. This month, mom has visited granny twice. Bulan ini, ibu telah menjenguk nenek 2 kali. Yang terakhir, waktu tidaklah penting. Dad has read my book. Ayah sudah membaca buku. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan kami yang salah. Baiklah, di sini kami mengucapkan terima kasih.